mempelajari, berbagi demi bangsa yang jaya. Ya, mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Anindasi tiap terang dalam gurita, membawa harapan cahaya integritas. Dari berbagai penjuru kita bersatu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dan Ibu. Hari ini bergabung bersama kita dalam rangka Bentang Citya Hakordia seri ke-12. Sudah bergabung Pak Prisbiantoro dari Polhukam, Direktur PMK, kemudian ada Pak Sabto dari Direktur Investigasi 1, Pak. Selamat pagi, sehat Pak? Alhamdulillah ya. Tapi hari ini kita mau ngobrol Pak, ngobrol banyak hal. Dan kebetulan Pak Rizbi ini narasumber kita ini luar biasa, Bapak dan Ibu. Pak Rizbi, beliau merupakan dulu dosen saya Pak, di 4. Jadi kalau soal ilmu keinvestigasian ataupun nanti yang kita mau diskusikan hari ini sudah di luar kepala lah. Dan Pak Sabto juga sudah malang melintang di dunia investigasi. Bahkan kemarin waktu ngobrol dengan Pak Deputi, Pak, sempat Pak Deputi bilang Pak Sabto ini salah satu direktur paling represif di BPKP, Pak. Jadi kalau kita bicara korupsi atau fraud itu mungkin sudah tidak asing lagi, Pak. Tema kita hari ini, Bapak dan Ibu, terkait dengan resiko sebagai faktor determinan pembangunan korupsi. Tapi kalau kita mau bicara faktor determinan, deskripsi, ataupun pengertian, kayaknya kan terlalu berat, Pak ya. Kita akan mulai dengan hal-hal yang ya ringan dan lucu dulu lah, Pak. Diskusi yang nanti akan bisa mengarah ke sana. Sekarang kan bulan Desember dan di depan kantor kami, Bapak dan Ibu, sedang ada pembangunan MRT. Tadi pagi, kemarin pagi lebih tepatnya, macet banget. Bahkan mungkin bisa ke kantor dari normalnya 15, tiba-tiba jadi setengah jam. Hubungannya apa? Karena kalau bicara akhir tahun akan banyak pembangunan, Pak. Banyak pembangunan, banyak jalan, jembatan, ataupun hal-hal lain. Yang saya mungkin pengen awali, mungkin dari Pak Rizbi dulu, Pak ya, panggil. Kalau kita bicara pembangunan, entah itu sekolah, jembatan, ataupun bendungan dan lain-lain, itu kan masyarakat itu kan tahunya cuma bendungan, sungai. Bendungan belum ada. Bendungan dibangun, bendungan jadi, selesai kan gitu Pak ya. Sementara kan kalau kita di pemerintah kan tidak bisa melihat sesederhana itu Pak. Nah, menurut Pak Rizbi, kalau kita bicara pembangunan itu, apa aspek-aspek yang nggak kelihatan Pak, yang sebenarnya juga masyarakat itu harusnya perlu tahu, biar mereka bisa sama-sama mengawasi barangkali Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak eh, Arif sebagai moderator ya. Jadi mungkin terkait dengan pembangunan, memang itu pembangunan namanya pembangunan diawali dengan perencanaan Pak Arif. Jadi dan di situ sebenarnya di perencanaan itu melibatkan banyak pihak sebenarnya. Jadi mungkin kayak tadi disebutkan pembangunan jembatan misalnya. Tapi sebenarnya bukan hanya PU ataupun dinas terkait yang melakukan pembangunan, tapi di perencanaan melibatkan banyak pihak. Mungkin dari PU-nya sendiri, kemudian dari Kementerian Keuangan yang menyediakan anggaran, kemudian mungkin dari pihak-pihak eksternalnya misalnya dari perencana segala macam kan, sehingga tidak terlepas dari berbagai macam instansi yang terkait di situ. Dan mungkin di perencanaan sendiri itu kalau kita sekarang ini kita mengaitkan dengan fraud sebagai determinan, bahwa kadangkala mohon maaf ini bahwa orang kadang memandang fraud itu di ujung. Ada kalanya bahwa di perencanaan pun ada risiko kan, itu kan. Ada risiko memang ini tuh misalnya dilebihkan dari yang sewadarnya. Itu memang dari perencanaan seperti itu. Jadi kadang kita memandang selama ini kalau diinvestigasi kan, kita kan
seolah-olah di terakhir kan itu kan ketika ada barang tidak sesuai dengan speknya atau itulah korupsi. Tapi sebenarnya bisa jadi dari awal pun sebenarnya sudah ada risiko ada penganggaran yang tidak bagus kan itu kan. Dan penganggaran pun kalau misalnya di di pemerintah ini sampai ke DPR juga, Pak. Sampai ke dengan DPR. Kalau mau di daerah kan sampai melibatkan DPRD. Nah, seperti itu. Itu di awalnya kan. Baru kemudian ketika anggaran itu sudah jadi, baru kemudian diserahkan kepada OPD yang melaksanakan. Baru di situ nanti akan ada pelaksanaan. Jadi sebenarnya prosesnya itu panjang, Pak. Prosesnya itu panjang. Dan kalau kita mengaitkan dengan risiko di masing-masing step itu ada potensi fraudnya. Di situ, Pak, itulah yang menjadi concern kita kan gitu kan. Mungkin itu sebagai pembuka kita, Pak. Iya, Pak. Sebenarnya kalau saya sedikit menambahkan, Pak, sebenarnya kalau kita bicara perencanaan, Pak, masyarakat tadi Bapak sampaikan perencanaan itu mulainya dari awal. Ada hal-hal tertentu yang sebenarnya masyarakat itu sudah aware. Aware dalam artian gimana, Pak? Ketika tadi Bapak menyampaikan mau membangun sesuatu, mulai dari perencanaan ada fraudnya. Masyarakat itu kadang-kadang kepikiran, ini mau ngebangun jalan, kenapa jalan yang ini? Ini mau ngebangun jalan, harusnya jalan itu kan misalnya tiap hari dilewati ke pasar harusnya 4 lajur misalnya, Pak. Kenapa kok cuma 2 lajurnya? Yang kenapa-kenapa itu kan sebenarnya eh, udah jadi semacam early warningnya masyarakat sebenarnya, Pak. Iya. Ya mungkin ya memang masyarakat karena ngerasa oh mungkin kebijakan pemerintah lah, makanya ya sudah kita ngikut. Ya. Menyambung yang tadi, Pak, ketika bicara perencanaan dan early warning di sisi masyarakat ataupun sisi faktualnya dari Pak Sabto, Pak, barangkali ketika bicara perencanaan itu sisi-sisi mana yang seringkali terbukti bahwa perencanaan memang di sana mengandung fraud di dalamnya, Pak. Baik. Terima kasih Mas Arif. Selamat siang Bapak Ibu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terkait perencanaan ini Bapak Ibu ada suatu istilah yang sangat penting bahwa kalau kita gagal merencanakan sesuatu, berarti secara tidak langsung kita sudah merencanakan sebuah kegagalan. Terkait dengan perencanaan di pembangunan sumber daerah, sebenarnya Bapak Ibu, perencanaan itu disusun jauh-jauh hari ya sebelum pelaksanaan APBD. Jadi kalau di dokumen perencanaan di daerah mungkin ada RPJMD gitu ya, kalau di tingkat Pemda, kalau di pusat ada RPJMN ya, kemudian nanti diturunkan di tingkat OPD ada Renstra ya. Kalau di KL ada Renstra juga seperti itu. Jadi dari pengalaman selama ini hasil pengawasan bahwa fraud yang ada ya di Indonesia ini khususnya Bapak Ibu itu malah sudah direncanakan dari tahap perencanaan gitu. Wah, nama itunya nggak bagus, Pak, nama itunya. Jadi dari pengalaman kami selama melakukan audit ya investigatif maupun PKKN itu fraud itu sudah direncanakan dari tahap perencanaan ya. Misalnya gimana? Misalnya dalam menyusun HPS sudah ada kong kali kong ya dengan pihak ketiga yang nanti akan melaksanakan pekerjaan. Ya. Jadi dari tahap perencanaan sudah menyusun harga itu sudah nggak benar. Kemudian ada juga yang dari tahap perencanaan ya suatu pembangunan PA atau KPA itu tidak memiliki perencanaan yang cukup. Dia justru memberikan penugasan perencanaan ini kepada pihak ketiga tadi. Ya. Coba seperti itu. Apa enggak kacau kalau gitu ya? Jadi KPA yang punya anggaran, PA yang punya anggaran tidak memiliki perencanaan yang berbasis data yang cukup. Dia justru menyerahkan proses perencanaan ini kepada pihak ketiga yang nanti akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Ini secara tidak langsung kan dia tidak memiliki basis data yang cukup untuk merencanakan sesuatu, sehingga dia percaya saja kepada pihak ketiga yang nanti akan melaksanakan. Jadi terserah pihak ketiga mau bangun di mana itu prosesnya seperti apa. Nah ini berarti kan perencanaan ini dari awal yang seharusnya digunakan untuk untuk melakukan mitigasi risiko
termasuk risiko fraud supaya tidak terjadi korupsi, tapi justru dari awal ada beberapa banyak kasus malah sudah disetting dari awal bahwa dalam proses perencanaan sudah mengandung fraud di sana. Seperti itu, Mas Arif. Oke. Menarik Pak. Sebenarnya tadi saya ingin mengeluarkan idiom tadi Pak, gagal merencanakan, berarti merencanakan untuk gagal. Tapi karena jenengan sudah menyampaikan, saya nanti nyari idiom yang lain lah Pak. Eh, Menarik Pak terkait dengan bagaimana resiko korupsi itu sudah ada di perencanaan. Kita bicara berarti gesernya ke resiko. Karena kan saya berpandangan korupsi dengan spesifikasi teknis ataupun substansi atas pekerjaannya itu kan dua hal yang sebenarnya lain hal tapi akan saling mempengaruhi Pak. Gitu Pak ya. Misalnya nih, ketika kita bicara mau membangun jembatan, semua speknya itu sudah sesuai. Tapi setelah membangun itu kemudian ada kickback-nya, kemudian ada gratifikasinya. Itu kan tidak begitu berpengaruh ke teknisnya. Pertanyaannya adalah Pak, eh, di posisi saat ini sebenarnya OPD, KL itu memandang resiko fraud di perencanaan itu seperti apa, Pak? Apakah sudah mempertimbangkankah? Atau ya resiko fraud, kalau kita bicara resiko fraud biasanya nih Pak, biasanya di tempat Bapak ada resiko fraud suap nggak? Oh, nggak ada, kami bersih kok. Insya Allah kami bersih. Tapi kan kita bicara resiko kan nggak begitu Pak ya. Nah, yang mungkin yang ingin saya tanyakan ke Pak Rizky Pak, ketika kita bicara perencanaan dari sisi pencegahannya, apakah selama ini kementerian lembaga OPD itu sudah mempertimbangkan fraud sebagai salah satu resikonya? Belajar dari banyak kasus sebenarnya kan Pak ya, banyak kasus yang korupsi di mana-mana ya kita tahu lah kondisinya akan seperti apa. Nah, potret saat ini itu seperti apa Pak sebenarnya? Monggo, Pak. Terkait dengan risiko fraud. Risiko fraud itu spesifik, Pak. Dan mungkin pertanyaan apakah yang dipertimbangkan di masing-masing KL atau OPD ya kan itu kan. Pengalaman kami kan gitu kan, pengalaman kami bahwa untuk melakukan identifikasi terkait dengan risiko fraud biasanya dan OPD sendiri biasanya agak tertutup. Mereka masih menganggap risiko fraud itu adalah aib, pamali lah kan itu kan. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Arif tadi, bahwa kadang mereka tuh nggak ada Pak, bersih Pak. Dulu waktu saya masih jadi pelaksana di lapangan kan gitu kan, ketika saya investigasi waktu itu. Oh, iya, siap. Ketika melakukan namanya fraud risk assessment pada waktu itu masih ada penugasan itu fraud risk assessment kan. Itu biasanya mereka itu seolah-olah tidak ada permasalahan itu kan gitu kan. Mereka pasti menolak. Akhirnya biasanya kita untuk fraud itu biasanya kita menggunakan ekspor. Menentukan ekspor. Jadi ekspor yang menentukan ada risiko ini di tempat ibu, di tempat bapak, ini loh, ini kan. Itu. Jadi bukan mereka yang sadar. Jadi sebenarnya saya kadang berpikir seperti ini, Bapak, bahwa kenapa mereka tidak mengakui kan itu kan? Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu mereka benar-benar tidak bisa identifikasi. Yang kedua sebenarnya itu sudah menjadi kejadian, tapi belum terungkap. Sehingga seolah-olah gitu kan, ketika kita istilahnya ini ada risiko ini, seolah itu sebenarnya mereka sebenarnya ketahuan saya. Seperti itu. Jadi sebenarnya Bapak Pak Arif sebenarnya fraud risk assessment itu sangat penting karena sebenarnya ada deterrent effect di sana. Sebuah warning kepada mereka bahwa modus kamu itu sudah kami ketahui loh sebenarnya. Makanya mereka itu mati-matian untuk menutupi. Dan memang sampai sekarang pun kita lihat termasuk dengan beberapa hasil termasuk ini MRPN. Ini MRPN sudah ada. Ini dari Bappenas ini. Saya tidak melihat ada risiko fraud yang ada di sana.
di apa di state lah kan gitu kan. Ya mungkin ada dua hal tadi sebenarnya, apakah memang asesornya itu tidak bisa melakukan, tidak punya kompetensi untuk melakukan penilaian, ataupun mohon maaf ya nih, sebenarnya ya tadi sebenarnya itu adalah tersembunyi, karena memang fraud sifatnya kan tersembunyi ya, gitu kan, tersembunyi, yang tahu hanya pelaku dan Tuhan dan teman Dan seiring yang diajak kan itu. dan teman-temannya, Pak. jadi kalau ditanya apakah sekarang sudah sekarang apa, pengalaman kami OBD masih resisten untuk mau mengakui bahwa ada risiko fraud di lingkungannya gitu. Itu Pak. Jadi mungkin masih belum kesadaran untuk melakukan penilaian maupun mitigasi untuk risiko fraud, masih masih belum membudaya lah kan gitu. Mungkin di sebagian sudah ada, tapi rata-rata Masih belum. Oh, oke, Pak. beda dengan risiko-risiko yang lain ya, Ya. operasional, finansial, mereka secara terbuka untuk menyatakan oh ada risiko itu. Tapi kalau risiko fraud mereka masih tertutup, agak tertutup. Oke. Oke, Pak. Ya, yang tahu hanya Tuhan, pelaku, dan teman-teman yang diajak, Pak ya. Kalau yang nggak diajak ya mungkin tahu tapi sebagian. Terima kasih, Pak Rizby. Kalau tadi kan Pak Rizby berbicara di ranah fraud itu tersembunyi, kemudian memang selama ini belum banyak yang aware kalau kita bicara resiko fraud, termasuk resistensinya. Nah, mungkin dengan Pak Sabto, Pak. Fraud itu kan ketika bicara identifikasi resiko kan sumbernya bisa dari dua hal, Pak ya. Yang pertama dari analisis, yang kedua dari event yang sudah terjadi, Pak. Nah, barangkali bisa di-share ke kami, Pak, cerita yang selama ini Bapak pernah melakukan penanganan entah audit investigatif atau PKKN. Kalau bicara fraud itu di beberapa hal udah kejadian loh, seperti contoh kasusnya barangkali bisa beberapa terkait dengan perencanaannya akan seperti apa, dan pelaksanaannya serta nanti evaluasinya. Mungkin barangkali audiens nanti bisa kepikiran, oh ternyata ada loh seperti ini. Ini kepikiran bukan dalam rangka ngajari, Pak ya. Ya kan ini dua hal nih. Kalau kita bicara fraud kan antara ngajari atau ngasih tahu biar nggak kejadian ya. Selama ini secara real case-nya seperti apa, Bapak? Monggo. Jadi terkait dengan kegiatan fraud risk assessment tadi, Mas Arief, yang saya perhatikan, memang di awal ketika kita melakukan asesmen itu mereka nggak akan terbuka itu, ya, nggak akan terbuka ada risiko terkait dengan risiko fraud di situ, karena dalam pandangan mereka mungkin kalau saya sampaikan ada risiko fraud di situ, auditor akan dapat dengan cepat menemukan itu seperti itu bahwa ada fraud di sana. Padahal itu baru risiko, gitu kan. Karena ya tadi menurut pengamatan saya memang kasus korupsi itu belum benar-benar clear di Indonesia ini kan ya. Jadi kalau dia sampaikan resiko fraud itu dia sampaikan secara nggak langsung memang itu terjadi di situ. Jadi memang dia menutupi itu. Walaupun kita sampaikan sebenarnya ini kita sampaikan ini resiko ini supaya kita bisa memberikan kegiatan pengendalian, aktivitas pengendalian supaya nggak terjadi, Pak. Tapi dia dalam pemikiran teman-teman mungkin, nah kalau dilakukan kegiatan pengendalian, jadi berarti nanti kami nggak bisa melakukan sesuatu yang melanggar gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu, jadi mereka memang sengaja tidak menyampaikan itu di daftar risiko fraudnya itu. Seperti itu. Kalaupun akhirnya kita persuasif, kita sampaikan pemahaman bahwa namanya risiko itu baru kemungkinan Bapak Ibu belum tentu terjadi. Ya dia akan akhirnya akan mengalah, masukkan itu ke daftar risiko. Tapi habis itu ya sekedar formalitas saja ya. Iya. Disampaikan ini risiko fraudnya ini Pak, pengendalian sudah kami lakukan ini. Tapi habis itu menurut pengalaman saya ya, ini ya, habis itu ya daftar risiko ya, proses analisis risiko yang masuk ke daftar risiko dan rencana ada pengendalian yang sebenarnya itu sangat penting untuk dipedomani supaya tidak jadi fraud, itu akhirnya masuk lagi, nggak pernah dibaca. Habis itu ya mereka berjalan lagi tuh aktivitas-aktivitas yang mengarah ke tindak pidana fraud itu akan berjalan sesuai dengan kondisi yang memang saat ini menurut pengamatan saya pribadi di Indonesia itu belum bisa terlepas dari aktivitas tersebut ya, korupsi ya, karena memang
belum ada budaya juga ya, budaya dari eh, para aparatur atau para pihak untuk menetapkan atau melakukan manajemen risiko dalam setiap aktivitas tindakannya ketika melaksanakan suatu program atau kegiatan. Jadi menurut saya Mas, kalaupun ada ya proses risiko fraud, fraud risk assessment atau penilaian risiko fraud menghasilkan daftar risiko, itu hanya masih sekedar formalitas, karena untuk mencukupin sekedar menggugurkan kewajiban ya. Mungkin karena ada auditor yang datang melakukan penilaian SPIP terintegrasi, ditanya Pak ini risikonya jangan risiko operasional aja, risiko operasional, ya sudah saya buat. Tapi habis itu masuk lagi nggak di pedoman. Ini keyakinan saya pribadi ya. Ya, Tapi ini siap, kan diskusi siap. nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Boleh, Pak. Monggo, Pak. Keyakinan saya pribadi. Iya. Sementara ini memang belum efektif, proses-proses penilaian risiko fraud itu belum efektif karena hanya sekedar formalitas dan benar-benar tidak jadikan acuan ketika mereka melaksanakan suatu aktivitas program kegiatan yang dilaksanakan. Seperti itu. Oke. Oke, Pak. Saya sepakat, Pak, terkait dengan identifikasi itu khawatirnya nanti bisa mengungkap apa yang mereka lakukan. Karena kan ketika kita melakukan sesuatu itu kan basisnya dua hal, Pak ya. Pengetahuan dan pengalaman. Kalau dia nggak tahu, berarti kan dia dari pengalaman sendiri nih, Pak. Nanti akan dituliskan, khawatirnya dari pengalaman itu nanti akan jadi bahan awal auditor untuk melihat, Pak. Saya mencoba mengelaborasi hal itu, Pak, terkait dengan pengalaman. Eh, Berdasarkan kasus yang selama ini Bapak tangani, adakah satu atau dua lesson learned-nya, Pak? Lesson learned atau apa yang bisa kita sama-sama pelajari bahwa ini itu kalau tidak teridentifikasi dari awal ada resiko ini, di belakangnya nanti akan muncul kejadian fraud-nya dan nanti akan berdampak ke banyak hal gitu, Pak. Nah, kalau secara umum, Pak, selama ini yang Bapak tangani, adakah hal yang memang krusial tidak teridentifikasi dari awal, kejadian di akhir ya akan berdampak banyak hal, karena kan kita tahu BPKP kan menangani banyak kasus yang sudah inkrah, sudah berkeputusan tetap, dan karena sudah inkrah, Bapak Ibu audiens bisa membaca sendiri di internet. Nanti mungkin akan kita coba spill tipis-tipis lah. Sebenarnya itu ada apa sih, nah? Monggo Pak Sabto, Pak. Jadi dari pengalaman kami ada beberapa kasus yang sekarang udah inkrah itu. Jadi bisa di-spill sedikit ya. Iya, Pak. Dan kasus terkait pembangunan suatu jalur kereta api di suatu daerah gitu, Pak. Pembangunan jalur kereta api dari awal itu sudah, menurut saya sudah ngaco gitu, Pak. Jadi penyusunan DID-nya diserahkan ke pihak ketiga. Nah, tapi pada saat penyusunan DID itu, kontraknya harusnya dia bikin untuk membuat jalur kereta api itu dia harus bikin namanya tes tanah, Oh, tes ya. uji Ya. kelayakan tanah, Ah, soil test untuk menguji apakah tanah ini nanti bisa layak digunakan untuk sebuah jalur kereta api. Tapi di kontraknya ada untuk bikin itu, tapi dia nggak dibuat. oh. Dia justru menggunakan hasil soil test dari kegiatan lain yang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Artinya sudah kadaluarsa itu, di copy paste dimasukkan sebagai hasil kegiatan dia. Padahal ini berkontrak dengan AP, Ya. bukan dengan APM, dengan SPSN namanya, hutang itu, hutang pinjaman SPSN. Dia masukkan ke situ, bukan dia melakukan soil test, tapi dia mengambil kegiatan soil test dari kegiatan proyek lain di copy pastekan ke daerah itu. Ya, itu berarti dari tahap penyusunan DED itu ngaco, Pak. Nah, seperti ini PA ya, PA yang harusnya juga tahu kan, PA udah tahu itu bahwa Pengguna ini anggaran, Pak, ya. ya pengguna anggaran yang nanti akan berkontrak dengan pihak ketiga itu tahu kondisi seperti ini, dia tidak melakukan protes gitu ya, langsung dipakai aja itu hasilnya, itu digunakan dasar untuk melakukan lelang, proses lelang ya. Oh, Seperti itu. oke. Jadi seperti itu. Kemudian di sisi lain, ini proyek kan proyek dibiayai SBSN ya. Proyek untuk dibiayai SBSN itu harus mendapatkan review dari Kementerian Perencanaan lah gitu ya. Kondisi seperti itu, tahu bahwa proyek ini tidak didasarkan proses yang benar, artinya DED-nya tadi dia nggak ada FS-nya, nggak ada soil test-nya, itu juga diberikan approve untuk persetujuan bahwa proyek ini akan dibiayai oleh SBSN. Oh, Nah, itu. oke. Di sisi lain dari penganggaran, ini proyek kan multi years. Iya, iya. Ya, multi years itu harusnya ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi supaya dapat persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk mendapatkan
proyek multi-years atau proyek tahun jama. Tapi ada satu lagi nih, satu persyaratan yang belum dipenuhi, di approve juga oleh Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan bahwa proyeknya kan dibiayai dan dengan multi-years. Salah satu syaratnya yang belum dipenuhi waktu itu adalah di samping belum soliditas tadi adalah belum ada clearance terkait dengan tanahnya. Tanahnya. Tanahnya itu Oke. ternyata belum dibebaskan, Pak. Belum ada pembebasan tanah. Tapi sudah disetujui bahwa ini proyek akan dilaksanakan secara multi-years dengan menggunakan tracer jalan yang sudah ditentukan di awal tadi yang tidak melalui proses soliditas tadi. Gitu kan, Pak. Akibatnya apa, Pak? Akibatnya apa? Akibatnya ketika dibangun banyak yang longsor. Di titik-titik trasenya banyak yang longsor, Pak. Gitu. Jadi belum sempat dites saja, belum sempat ada kereta jalan di atasnya itu udah longsor duluan gitu. Jadi sampai Oke. proyek ini akhir tidak pernah dilakukan tes untuk menguji tes kelayakan itu karena belum dilakukan, udah longsor. Nanti diperbaiki sini longsor di wilayah yang lain, diperbaiki sana longsor di sini lagi. Karena tadi apa kuncinya? Karena DED-nya tidak dilengkapi dengan soil test. Itu kan berarti perencanaan, Iya, Pak. iya. Ya. Ini kegagalan perencanaan tadi akhirnya menyebabkan bisa dibilang ini sudah gagal nih pembangunan ini karena tadinya harusnya jalur itu digunakan untuk mempermudah aktivitas ya masyarakat, membuka kawasan ekonomi yang baru mungkin ya. Ya. Tapi akhirnya itu jadi museum kan, monumen mungkin ya, monumen bukan museum, monumen, monumen. Jadi pemerintah itu berencana bangun jalur kereta, sekarang menjadi apa ya? Ya tempat anak-anak kecil sore-sore kalau main di situ layangan gitu kan Iya, ada jalurnya gitu ya. iya, iya. Tapi seumur umur kereta nggak pernah lewat di situ. Bahkan kan jalannya kereta hanya untuk itu kalau jalur kereta kan harus dibangun di tes itu Pak ya, pakai kereta buatan gitu ya, bukan kereta buatan, Kereta kereta yang tes yang kuning itu, Pak ya. tes kuning Iya. itu aja belum bisa kan, karena dia belum belum didatangkan kereta itu sudah longsor terus, nggak bisa Oh. diperbaiki sini longsor sana, diperbaiki longsor sana. Terus kemudian undang ahli, bagaimana kalau mau perbaiki nih dari yang sudah longsor tadi, kira-kira berapa kebutuhan kebaikannya? Pembutuhan biaya untuk memperbaiki itu hampir separuh dari kontrak. Untuk 14 titik yang longsor tadi aja, tidak untuk keseluruhan, Pak. Dan menurut ahli tidak menutup kemungkinan daerah yang belum longsor itu nanti juga akan longsor. Itu kuncinya karena mereka tidak melakukan soil test dan itu karena ada persekongkolan antara tadi konsultan perencana yang menyusun DED dengan KPA bahwa memang ini nggak usah soil test, udah pakai yang lama aja kita gunakan untuk proses ini untuk mempercepat. Karena memang itu eh, ada keterbatasan untuk segera cepat pencairan anggarannya seperti itu. Oh. Dari beberapa kasus ini satu kasus ya. Iya, 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 siap, siap. Nanti masih ada kasus yang lain. Wah. Ya, mungkin Banyak kasus yang dimulai dari sudah di tahap perencanaan, Pak. tenang Bapak, kita durasinya sampai besok ya, Mbak. Sampai besok jam 3 pagi, Pak. Sampai jadi nanti bisa semua kasus kita sampaikan. Saya sebenarnya ingin mengelaborasi sedikit, Pak. Terkait dengan tadi kan Bapak sampaikan longsor. Penyebabnya apakah manusia, apakah banjir, atau penebangan? Saya khawatir, tapi khawatir kepleset, Pak. Jadi nggak usah lah, Pak ya. Kita bicarakan ke hal yang lain, Pak. Tadi Pak Sabto menyampaikan DED, kemudian adanya pembebasan, kemudian adanya anggaran itu kan melibatkan banyak pihak, gitu Pak. Iya. Melibatkan banyak unit kerja. Nah, mungkin ke Pak Rizdy, Pak. Ketika melibatkan banyak unit kerja itu, sebenarnya yang harusnya aware ada resiko fraud itu ada di mana, Pak? Apakah semuanya harusnya aware? Ya, kalau kita bicara harusnya kan berarti kondisi ideal, nih Pak. Nah, kalau secara ideal itu sebenarnya yang harusnya aware itu di mana, Pak? Apakah hanya di Kemenkyu terkait dengan anggarannya, hanya di Kementerian PU terkait dengan tadi tes tanah dan macam-macamnya, atau hanya di Badan Pertanahan Nasional terkait dengan pembebasan lahannya, atau di titik mana, Pak? Sebenarnya orang-orang itu atau unit kerja itu harusnya aware terkait dengan risiko fraud. Monggo. Kalau terkait dengan risiko fraud kan sebenarnya kan lintas kan ini kan sudah lintas kementerian lembaga kan dengan sebenarnya tanggung jawab utamanya adalah yang leadernya dialah yang karena istilahnya yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan itu kan dia kan itu kan. Namun demikian kan karena ini melibatkan banyak pihak mau tidak mau semuanya ya bagi-bagi sebenarnya per porsinya masing-masing.
Misalnya di Kementerian Keuangan kan harus menjaga sebenarnya kan, menjaga bahwa uang yang dikeluarkan itu adalah benar-benar kan gitu kan. Tapi dia harus sadar juga ada kemungkinan fraud enggak di sini kan itu kan. Ada kemungkinan ini ada markup enggak di sini. Kementerian Keuangan pun harus menjaga di situ. Kemudian misalnya Kementerian Perencanaan seperti tadi, ketika ada percepatan seperti ini kan itu kan, nah, ada ada apa sih sebenarnya? Kenapa kok buru-buru? Nah, kan itu Iya, kan. iya. Dia juga harus aware kan itu kan. Ada permasalahan apa? Tapi balik lagi, masing-masing itu kan sepotong-sepotong ya, Iya, sesuai dengan kewenangan dia karena masing-masing juga punya tanggung jawab kan itu kan. Di tanggung jawabnya itu dia juga harus risiko fraud, tapi tanggung jawab utamanya adalah di pemilik 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 utama. pekerjaannya. Iya, pemilik Oh, utama itu dia harus tahu gitu kan. Nah, masalahnya seperti yang disampaikan oleh Pak Sabto tadi, ketika yang utama itu tidak aware, masalah kan itu Pak. Jadi mungkin Kementerian Keuangan mungkin dia sudah menjaga uangnya dia kan, benar-benar dia menjaga uang kan itu kan. Tapi ketika yang utamanya itu tidak aware, malah justru ini ya masalah, jebol juga. Jadi tanggung jawab utama tetap di kementerian yang apa? Yang bertanggung jawab di atas itu Pak. iya, Pak. Terkait dengan tanggung jawab utama berarti kan KL atau unit kerjanya itu harusnya aware. Dia punya harusnya sadar punya tanggung jawab apa, punya kewajiban apa, Pak ya. Dan Iya, nanti otomatis kan akan berdampak ke punya hak apa. Nah, yang seharusnya disadari oleh eh, pemilik pekerjaan ini itu kan tidak hanya resiko fraudnya, tapi kalau ke Pak Sabto tadi kan lebih ke dampak ketika fraud itu terjadi, Pak. Kita kan nggak bisa sesederhana melihat, oh ini fraud ada, dampaknya adalah kerugian keuangan negara. Kan tidak sederhana itu, Pak. Nah, kalau menurut Pak Sabto, yang perlu unit kerja pemilik pekerjaan ini aware, resiko-resiko apa saja selain dari kerugian keuangan negara atau dampaknya itu yang ya harusnya mereka sadari itu nanti ada dan dimitigasi dari awal gitu, Pak. Selain selain kerugian keuangan negara, Pak, yang memang kita sudah terbiasa dengan itu. Monggo, Pak. Jadi mestinya para pemangku kepentingan ini ya, kalau harus memperhitungkan kalau benar-benar terjadi fraud nanti dampaknya itu bukan hanya kerugian keuangan negara ya. Saya kasih contoh tadi yang ini tadi yang jalur kereta apa ini. Ini kerugian negara pasti sudah ada ya. Habis itu apa? Pemerintah membangun tujuan kereta api ini tujuan untuk apa? Untuk meningkatkan perekonomian ya dari daerah yang tadinya mungkin masih terkendala ya, terkendala jalur dibikinkan jalur kereta api supaya aktivitas perdagangan menjadi lancar, aktivitas jual beli ya, hasil bumi atau apapun menjadi lancar karena tadinya daerah tersebut tidak ada angkutan yang sifatnya massal dibangunkanlah oleh pemerintah jalur kereta api supaya secara angkutan massal yang ngangkut hasil bumi bisa dipasarkan ke suatu daerah yang lebih ramai. Karena kegagalan tadi ya, akhirnya jalur itu kan nggak jadi bisa Jadi digunakan ya, mangkrak ya, mangkrak. Kerugian negara sudah pasti, tapi apa itu? Perekonomian tidak tumbuh, Pak. Ya, perekonomian tidak tumbuh. Kalau perekonomian tidak tumbuh, apa dampak selanjutnya? Peningkatan ekonomi masyarakat juga mandek ya. Tadinya pemerintah membangun tadi membantu masyarakat yang masih dalam kawasan terisolir untuk meningkatkan perekonomiannya. Misalnya tadinya mungkin miskin menjadi agak setengah miskin menjadi agak miskin, Pak ya. Sama aja miskin, Pak. miskin menjadi agak miskin atau nanti suatu saat bisa menjadi terpentas dari kemiskinan tidak bisa. Ya. Karena ternyata ya tadi jalurnya menjadi mangkrak dan tidak bisa dilalui. Padahal negara sudah mengeluarkan uang tersebut dibiayai dengan dana apa tadi? SBSN, Yang dana ya, pinjaman. Ya, ya. Dana pinjaman tahu sendiri kan, ada bunganya. Kemudian juga ini karena pinjaman berarti kan ada institusi atau entitas di luar negeri yang tahu ini. Oh, negara Indonesia udah dibiayai malah ternyata proyeknya dikorupsi. Kredibilitas negara juga akan turun di situ. Seperti itu. Jadi dampaknya tidak hanya kerugian keuangan, ada bisa dari terhambatnya pertumbuhan ekonomi, kredibilitas pemerintah, kemudian juga pengentasan kemiskinan tidak berjalan dengan normal sesuai dengan yang dicita-citakan pembangunan negara ini. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas Arief. oke, Pak. Kredibilitas, Pak. Ini suatu kata yang
cukup menarik, cukup menantang, tapi sepertinya akan susah untuk dijaga, Pak ya. Apalagi kalau dari awal itu ternyata memang eh, KL ataupun OPD-nya identik dengan kasus. Ya, kita kita mungkin tidak bisa menuduh satu-satu ataupun membuka satu-satu. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Resbi barangkali, Pak. Ketika bicara kredibilitas, berarti kan otomatis bicara reputasi, Pak ya. Bicara reputasi nanti akan bicara going concern. Sementara kita kan tahu eh, pemerintah itu kementerian lembaga kalau bicara going concern ya tidak akan begitu banyak pengaruhnya karena kan memang suatu struktur pemerintahan tersendiri, Pak. Kalau dari sisi reputasi sebenarnya yang harus dijaga, Pak, itu seperti apa, Pak, di masing-masing KL? Karena kan kalau kita bicara reputasi otomatis nanti akan membuat orang misalnya nih dulu banget saya sharing sedikit dulu banget ketika kita mau bikin KTP itu kan pasti akan dilempar-lempar satu meja bayar tapi kan sekarang sudah ektp dan macam-macam kan tinggal datang foto selesai, Pak ya. Nah, itu kan akan ngaruh ke reputasi orang-orang akan beranggapan bahwa ya kalau kita berurusan sama pemerintah pasti akan banyak meja dan banyak amplop. Nah, dalam konteks ini, Pak, dalam konteks pembangunan dari sisi reputasi bagaimana sebenarnya pemerintah itu harusnya menjaga. Ya, sebenarnya reputasi itu tidak hanya milik dari apa instansi tertentu kan, sebenarnya reputasi itu sebenarnya kebutuhan kita bersama kan itu kan. Jadi kayak misalnya BPKP kan ya, kita BPKP kan, kita harus bisa menjaga bahwa kita kita itu terpercaya kan itu kan. Jadi ketika eh, orang percaya kepada kita, maka orang akan istilahnya datang ke kita menyelesaikan permasalahan mereka kan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menjaga, maka orang tidak akan datang kepada kita untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan ini terkait juga dengan mungkin eh, instansi-instansi yang lain lah, terutama terutama terkait dengan layanan umum kan itu kan. Ketika dia tidak bisa dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan dari masyarakat untuk melayani, maka masyarakat akan mencari alternatif lain. Padahal tujuan utama kita sebagai instansi pemerintah adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat. Di situ. Jadi wajib untuk dijaga ini. Misalnya kayak PU, nyebut PU, seperti tadi ya. Saya nggak tahu tadi yang bangun apa tadi, PT KAI atau apa, nggak tahu ya. Pura-puranya boleh, Pak, Ya, pura-pura. pura-puranya misalnya PT KAI. Ketika dia misalnya gagal pada waktu di sini, maka kemungkinan apa untuk selanjutnya akan dipertanyakan apakah mampu untuk melakukan hal yang sama kan itu kan. Jadi sebenarnya kepercayaan itu ya sebenarnya sesuatu yang untuk wajib untuk dijaga kan itu kan, dan salah satunya itu adalah dengan integritas, Pak. Saya gitu kan. Integritas. Ketika kita melakukan sesuatu dengan integritas, dengan kejujuran, insya Allah kita akan bisa terpercaya kan itu kan untuk itu. Dan kami berharap mungkin juga saya tadi tidak hanya para pelaku, tapi kementerian-kementerian semua juga terkait dengan pelayanan umum itu bisa bisa menjaga itu dengan meningkatkan integritas kita itu. Oke, baik, terima kasih Pak Risbi. Sebenarnya dampak dari integritas itu ada satu, Pak, yang paling krusial. Tidur nyenyak, Pak. Itu udahlah, itu kalau memang integritas seseorang bisa jaga, cukup bisa dipastikan tiap malam akan tidur nyenyak, nggak akan kepikiran kemarin ngelakuin apa, nggak akan kepikiran besok mau nutupin apa, kan nggak akan kepikiran, Pak ya. Iya. Ya karena memang sudah bekerja tiap hari ya seperti itu, gitu, Pak. Nah, karena kita bicara kasus, Pak, kan tentu tidak lengkap kalau kita mengangkat sebuah sebuah bukan isu ya, mungkin sebuah konteks bahwa kita kan APIP, Pak ya. Kita APIP, kita dan beberapa Bapak Ibu yang di audiens juga APIP menjadi auditor internalnya pemerintah. Kalau dari sisi auditor internal pemerintah itu kan tidak selamanya dalam posisi ngebuk, Pak. Dan tidak selamanya dulu kan kalau dulu mungkin istilahnya watchdog. Ya. Kita anjing penggigit yang berusaha ngawal, ya sudah kita kawal dengan posisi kita galak. Sekarang ini kan kita ada di posisi kalau bisa ya menemani dari awal, berusaha tidak memagari, tapi berusaha untuk bisa mengarahkan agar nanti tepat dengan tujuan, Pak. Nah, kalau terkait dalam konteksnya resiko fraud ini,
sebenarnya posisi Apip di lini ketiga itu seperti apa, Pak Rizky? Eh, sebenarnya posisi kita itu penting, Pak, sebenarnya. Kalau dulu saya diinvestigasi. Itu adalah the last resort kan itu kan. Nah, kebetulan saya eh, apa sekarang ada di Polhukam. Sebenarnya itu sebenarnya di ujung tombak sebenarnya, Pak. Jadi kita mengawal memang dari awal. Memang fungsi kita itu kan, kita kan ada consulting dan assurance kan gitu kan, consulting. Kita mendampingi mereka ketika mereka ada mungkin ya permasalahan lah. Kalau mereka sedikit-sedikit menyimpang, ya kita coba luruskan kan gitu kan. Jadi memang dari awal Pak sekarang. Kalau misalnya kan sekarang ini misalnya kan di kami terkait dengan program-program prioritas pemerintah, kami dilibatkan dari awal. Dari KSP, kemudian dari kementerian-kementerian apa yang apa melaksanakan kan itu kan. Mereka ketika ada permasalahan bottleneck kan gitu kan. Kita dilibatkan di sana. Ada permasalahan apa? Solusinya seperti apa kan gitu kan. Jangan sampai mereka itu mengambil solusi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kita coba di awal, kita mengawal di situ. Ketika kita ada sesuatu kegiatan menyimpang, stop kan. Kita di situ nggak bisa gitu kan. Nggak bisa dengan seperti itu. Aturannya tuh ada seperti ini. Kita berusaha istilahnya meluruskan gitu kan. Tapi balik lagi Pak, kita hanya sebagai istilahnya eh, apa ya saran lah, memberi saran. Keputusan akhir di mereka kan itu kan. Kadangkala kita juga mereka, kalaupun bentuk lainnya ya, mereka biasanya minta dalam bentuk misalnya review. Pak ini ada kondisi seperti ini. Minta mohon review dari gitu. Termasuk dari Kementerian Keuangan itu kadangkala menunggu hasil review kita, Pak. Gitu. Jadi mereka sebenarnya yang punya kewenangan mereka sebenarnya kan. Tapi mereka masih menunggu kita nih. Hasil review BPKP itu seperti apa sih kan gitu kan. Namun balik lagi, Pak. Ini kalau kita ngomong masalah fraud, Pak. Fraud itu tersembunyi, Pak. Betul. Kita nggak aduh nggak apa kita juga harus hati-hati juga kan di sini kan kita harus hati-hati juga karena saya juga kita khawatirnya ada istilah baru ya kan image laundering kalau apa Ini saya baru dengar kalau Pak, image laundering. kalau misalnya sudah melalui review BPKP atau apa apapun lah yang dilakukan BPKP itu sudah clear gitu kan. Karena apa? Mereka nggak paham yang dilakukan BPKP itu seperti apa. Karena mohon maaf ya sebenarnya kita kan ada dua penugasan kan. Assurance itu kan ada yang apa review, evaluasi, monitoring dan audit. Itu apa derajat pembuktiannya lain kan itu kan. Kalau review itu kan istilahnya formalitas ya, formalnya sudah memenuhi enggak seketentuannya, sudah sesuai dengan ini. Tapi derajatnya kita kalau kita sebut sebagai keyakinan yang terbatas kan gitu kan. Tapi kalau misalnya lebih dalam lagi ke audit misalnya kan itu keyakinan yang memadai. Kadang mereka itu nggak bisa membedakan itu. Pokoknya kalau sudah dilakukan penugasan oleh BPKP itu adalah clear. Nah, itu yang mungkin yang harus kita mungkin di kesempatan ini kita harus meluruskan. Kalau sudah melakukan audit kan, terutama audit investigasi oleh Pak Sabto dan rekan-rekan, nah itu insya Allah itu kan, itu keyakinannya sudah memadai itu kan. Tapi kalau review, evaluasi, apalagi monitoring kan itu kan, itu ya mungkin eh, keyakinan kita terbatas kan gitu kan. Jadi kadangkala kita juga nggak tahu ada yang apa yang ada di belakangnya. Tapi sedapat mungkin Pak Arief kita berusaha bahwa secara ketentuan, secara tata kelola, manajemen risiko maupun compliance adalah sesuai dengan apa koridor yang ada. Itu yang kita jaga gitu. Gitu Oke, Pak. oke. Terima kasih Pak Rizby. Saya ke Pak Sabto. Menyambung sedikit dengan tadi yang disampaikan. Bukan menyambung sedikit, menyambung banyak dan akan lebih besar sudut pandangnya. Kalau kita bicara tadi eh, bagaimana image laundering, bagaimana
perlu menjaga kredibilitas dan macam-macam segalanya itu Pak ya. Itu kan berangkatnya kan dari budaya sebenarnya Pak. Nah, kalau menurut Pak Sabto, bagaimana cara paling mungkin kalau paling tepat kan nggak ada yang paling tepat Pak, tapi barangkali secara eh, efisien dan paling efektif membangun budaya organisasi sehingga tadi di APIP-nya sudah bisa jalan, di manajemen resikonya sudah aware, di mitigasinya juga sudah bisa terakomodasi. Nah, kalau menurut Pak Sabto, membangun budaya itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi membangun budaya organisasi yang aware terhadap korupsi, memang yang paling kunci utamanya adalah dari kepemimpinan, Pak. Tone at the top. Ya. Dulu zaman dulu sekali ya, anak aparat sipil negara yang nakal itu, ya, yang nakal-nakal itu justru ditaruh di tempat-tempat yang menurut teori sekarang bahkan tempat itu menjadi sangat penting ya untuk menjaga GRC ya. Misalnya taruh di inspektorat. Jadi kalau ada ASN nakal, ASN yang nggak tertib dulu taruh di inspektorat. Jadi inspektorat APIP lah sekarang itu dulu tempat orang buangan ya. Kalau tukang APIP-nya yang tempat tukang sapu ya, ada orang-orang yang bermasalah gimana mau menjaga GRC-nya suatu Pemda ya. APIP sekarang sudah bergeser dari watchdog menjadi trusted advisory Ya. kayak gitu kan, seperti itu. Kalau yang ditaruh di situ orang-orang yang bermasalah gimana dia memberikan penasihat yang bagus bagi keberlangsungan pembangunan di daerah atau di nasional. Jadi kunci membangun budaya organisasi anti korupsi adalah tone at the top. Nah, para pemimpinnya dulu, ya, kepala daerah, ya harus paham bahwa tempat-tempat yang bisa digunakan untuk beliau untuk menjaga pembangunan ini berjalan dengan sesuai dengan yang direncanakan, taruh orang-orang yang bagus di situ, ya. Inspektorat, ya, taruh orang yang bagus, orang yang punya integritas, orang yang punya kompetensi, ya. Kalau perlu tunjangannya dibesarin, jangan malah dikecilin gitu ya. Karena di situ itu benar-benar bisa digunakan untuk membantu top manajemen untuk mengawasi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Ya. Di tingkat apa selanjutnya setelah top manajemen yaitu Middle manajemennya, Pak ya. ya middle management juga harus sangat paham bahwa setiap proses kegiatan itu harus didasarkan pada kegiatan yang berbasis risiko ya. Jadi dia harus melaksanakan manajemen risiko pada setiap proses kegiatan. Dan hasil proses manajemen risiko ini tidak hanya sekedar formalitas. Ya, kalau sudah menemukan daftar risiko, kemudian sudah dibantu APIP, ini daftar risikonya seperti ini, ya. Kemudian risiko yang skala tinggi seperti ini, rencana tindak pengendalian seperti ini. Ini jangan sekedar formalitas, ya. Habis itu dibaca sebentar, sambil senyum-senyum terus dimasukin ke hati. Jangan, ya. Yang seperti itu harus dipedomani, ya, Pak. Harus dilaksanakan, ya. Supaya tadi, ya, budaya aware terhadap risiko korupsi itu menjadi sesuatu yang nyata, tidak hanya sekedar formalitas dan hanya sekedar menggugurkan kewajiban karena ada kewajiban untuk penilaian misalnya SPIP ataupun apa ya, kalau di BUMN apa ya, Korpap, MRI, MRI atau GCG ya, karena ada program itu mereka bikin tapi tidak dipedomani. Jadi seperti itu Pak, budayanya dari top manajemen, middle semua harus sadar bahwa sekarang itu nggak ada lagi kegiatan atau program yang dilaksanakan tidak berdasarkan asesmen risiko yang valid. Seperti itu Pak Arif. Iya. Sebenarnya kerugiannya dua, Pak. Kerugian kalau memang menjadikan ini hanya semacam administratif. Yang pertama nanti tidak berdampak apa-apa, yang kedua kan ngabisin kertas, Pak ya, di print-print, ngabisin tinta, itu kan kayaknya nggak ada. Kan kita perintahnya efisiensi. Kalau Mending ketemu saya hitung kerugiannya itu nanti. per lembar agak repot, Pak ya, tapi ya. Oke, baik, Pak. Eh, baik, karena sesi satu saya sudah di kode-kode atau saya yang kode dengan Bapak Ibu produser, kita akan break dulu Bapak dan Ibu selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit untuk nanti kita lanjutkan ke sesi kedua. Bapak Ibu silakan yang berkenan untuk bertanya, ada yang perlu didiskusikan kah? Silakan di antara raise hand ataupun menuliskan di kolom pertanyaan. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya menyapa beberapa audiens, ada yang familiar. Selamat siang Pak Swaidi,
ada Mas Kanta, ada juga Bapak Ibu yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pak Swaidi ini salah satu guru saya dulu, Bapak dan Ibu, yang eh, mengajarkan saya banyak hal. Dan bapaknya langsung bertanya setelah saya mention. Terima kasih Pak Swaidi. Pak Swaidi, barangkali berkenan open mic Bapak. Bukan stand up comedy Pak ya, tapi open mic menyampaikan secara langsung Pak Swaidi. Monggo Pak. Baik, sebelumnya saya terima kasih sudah bisa hadir. Ini kawan-kawan saya yang luar biasa ini ada Pak Direktur, Pak Risbiantoro, terus Pak Sabto Agung, terus Mas Arief, terima kasih. Iya, sebenarnya sih saya maunya dibacain aja ya Mas ya, tapi nggak apa-apa lah open mic ya. Jadi ini sebenarnya banyak ya yang kita temukan di lapangan. eh, Kita hanya ingin diskusi supaya teman-teman juga lebih tahu juga ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan selaku APIP nih agar terhindar dari risiko korupsi karena mengingat di lapangan itu kadang pengambil kebijakan itu harus mengambil suatu diskresi. Jadi harus cepat gitu loh. Um, Nah, itu mungkin perlu juga disampaikan kiat-kiat karena jangan sampai nanti apa yang diskresi dilakukan itu menyalahi dari ketentuan. Ya, gitu aja, Mas Arif. Makasih. Baik, terima kasih Pak Swaidi. Karena tadi statement terakhir dari Pak Sabto untuk sesi kedua, sesi pembuka dari Pak Sabto juga Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih eh, Pak Suwaidi, Pak Inspektur Kementerian Kebudayaan. Ini guru saya juga, ya, dulu ya. Nyambi dosen Pak, Pak Ya, Swaidi. 2017 saya masuk di lantai 9 kan beliau yang ngajari pertama saya audit. Bahkan yang menjurumuskan saya jadi pemberi keterangan ahli juga beliau ini ya. Kalau tadinya saya nggak mau tapi dijerumuskan tahu-tahu. Nggak ada alasan. Akhirnya saya terjerumus di jalan yang benar. Jadi begini Pak Suedi yang terkait apa yang harus dilakukan APIP tadi ya APIP itu kan ada dua tugasnya assurance dan consulting ya. Assurance consulting ya. Jadi yang pertama didahulukan itu kalau sekarang eranya adalah consulting dulu Pak ya. Apalagi kalau dalam konteks three line of defense APIP ini kan lini ketiga nih. Nah, lini ketiga itu kalau sampai bobol juga ya sudah berarti eksternal yang masuk. Ya, berarti makanya terakhir penjaga terakhir di lini ketiga itu assurance dulu, consulting dulu. Ya, gimana salah satunya dengan memberikan pendampingan, penasihatan kepada pengelola risiko atau pemilik risiko untuk melakukan kegiatan tadi manajemen risiko termasuk risiko fraud ya gitu ya. Itu dulu yang ditekankan di situ ya. Ya, sifatnya adalah perbaikan GRC, Governance Risk Control. Itu APIP yang APIP di KL ya, terutama seperti itu. Ya, didampingi setiap pelaksanaan kegiatan seperti itu. Nanti setelah itu ya, tentunya kalau 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 misalnya tadi butuh cepat ya harus dilakukan diskresi, silahkan dilakukan diskresi nggak apa-apa. Tapi intinya gitu ya Pak ya. Menurut saya diskresi bisa dilaksanakan sepanjang itu benar-benar digunakan untuk mempercepat proses pembangunan. Nah, jangan malah menghambat apalagi mencari keuntungan pribadi di situ. Jadi sesuatu diskresi ya penyimpangan dari pengabaian dari pengendalian internal itu tetap bisa diambil, tetap bisa dilaksanakan tapi harus ada pertanggungjawabannya. Jangan sampai diskresi yang digunakan justru membuka peluang bagi pelakunya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari situ. Artinya diskresi itu kalaupun dianggap salah adalah sifatnya kesalahan administratif ya. Jangan sampai yang tadinya kesalahan administratif tapi karena kita pelaku diskresinya mendapat keuntungan menjadi bukan sekedar kesalahan administratif tapi bisa ditarik menjadi kesalahan tidak pidana korupsi. Nah, itu nanti yang dari saya seperti itu mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Pak Rizky yang lebih mendalami teori itu daripada saya. Sementara seperti itu, Pak. Ya Pak, karena sudah saling lempar saya wasiti Pak. Ya. Monggo Pak Arisbi, wasitnya cuma nerusin aja tapi Pak. Monggo Pak Arisbi, terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Sabto, apakah ada tambahan? Jadi bagaimana kita menyikapi sebuah diskresi, sebuah pengecualian ya, pengecualian tentu dalam koridor aturan Pak. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Saya meneruskan yang disampaikan Pak Sabto ini. Pak Sabto masih koma, langsung dilempar ke saya. Saya jadi teringat ini Pak, saya tuh waktu di apa di Riau gitu kan, sempat dengan Advisus itu kan sering TikTokan lah gitu kan. Termasuk diskresi ini kan.
Karena diskresi kita itu agak aneh di secara ketentuan karena diskresi tapi tidak boleh melanggar aturan kan itu kan. Karena diskresi hanya untuk apa mengisi aturan yang kosong kan itu kan. Nah, di sini mungkin peran kita Pak Swedi saya meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sabto, menambahkan lah ya kan bahwa mungkin kita yang seperti Pak Sabto tadi kan kita melakukan apa consulting sama assurance. Kita melakukan kajian yang cukup mendalam lah Pak terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait yang perlu diskresikan tadi kan itu kan. Apa sih kegiatan itu? Kita coba cari terobosan-terobosan out of the box di sana kan itu kan. Tapi sedapat mungkin masih inline dengan ketentuan itu. Jadi kita kita harus apa harus memastikan bahwa apa yang kita sarankan itu masih inline dengan ketentuan dan eh, terkait dengan apabila memang sudah mentok kan gitu kan dan harus ada apa istilahnya eh, keputusan kan itu kan keputusan mau tidak mau diskresiku meskipun tadi tidak boleh melanggar aturan. Yang paling least apa impact-nya itu itulah yang diambil sebenarnya Pak. Jadi dulu pada waktu itu kita dengan advisus itu kan diskresi diperbolehkan, tapi jangan ada yang diuntungkan sama sekali dari keputusan itu kan itu kan. A- Jangan sampai ada yang memanfaatkan keputusan tersebut. Karena apa? Begitu nanti bisa dibuktikan ada yang diuntungkan dari situ. Wah, salam kita semua, Pak. Gitu. Gitu. Jadi mungkin kita sebagai APIP kita harus memageri manajemen kita kan gitu kan. Manajemen kita dengan apa istilahnya hal-hal eh, sedapat mungkin lah kan itu kan tidak nyerempet-nyerempet seperti itu. Karena Pak Swedi mungkin eh, perlu kita ini aja ya yang menjadi concern saya tadi kan kadangkala apa kita nggak tahu namanya fraud itu tersembunyi di belakang itu ada apa kita tidak pernah tahu Mas. Karena kita juga pernah Pak, kita BPKP punya pengalaman lah gitu kan. Kita mendampingi akhirnya kita ikut-ikutan juga ditanya-tanya kan gitu kan oleh penyidik. Padahal kita murni murni kita berusaha untuk apa istilahnya memberi solusi kepada mereka. Ternyata di belakang kita nggak tahu apa yang terjadi kita juga ikut ditanya-tanya mungkin seperti itu Pak jadi mungkin kita harus main juga compliant kita mainkan kita secara aturan itu kita telaah sedalam mungkin kemudian kita juga main juga di manajemen risiko kita harus bisa memberi solusi atau mitigasi ketika ada risiko-risiko yang terjadi akibat dari diskresi tersebut. Itu mungkin dari kami. Ya, terima kasih Pak Risbi. Mungkin yang statement akhir ini setengah curhat ya Pak Risbi ya, sampai dipanggil-panggil penyidik Pak. Sedikit menambahkan Pak Suwaidi dari yang tadi disampaikan Pak Sabto dengan Pak Risbi yang jelas adalah mungkin untuk Bapak Ibu yang lain juga, ketika bicara resiko fraud kita tidak bisa menekan itu sampai dengan nol Bapak dan Ibu. Kita nggak bisa sama sekali meyakini bahwa nanti nggak mungkin ada resiko fraud. Tidak mungkin itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita memitigasi resikonya. Jadi akan lebih baik kita sadar di awal kalau itu ada, kita sadar di awal kalau itu mungkin kejadian, baru kemudian kita susun mitigasinya seperti apa. Daripada ya ciri khasnya orang Indonesia Bapak Ibu, kalau udah kena kan baru kapok ya Pak. Kalau udah kena baru sadar, oh ternyata dulu salah nih. Daripada kita sadarnya belakangan, lebih baik kita pendaftaran dulu di depan. Kita identifikasi resikonya, kita mitigasi dengan baik. Kurang lebih begitu Pak Suwaidi sedikit menambahkan. Kalau nanti barangkali ada yang perlu didiskusikan, lantai 9 terbuka Pak untuk Bapak dari jam kerja Pak ya, tapi ya jam 8 sampai dengan 16.30, Jumat sampai dengan jam 5. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Ibu Mirawati Fatimah. Mohon berkenan untuk open mic atau saya bacakan Ibu?
Oke, saya bacakan pertanyaan dari Ibu Mirawati Fatimah. Izin bertanya, Bapak-Bapak, terkait penugasan evaluasi yang kita laksanakan, pernah diselipkan sub-item fraud. Bagaimana tim menyikapi dua tujuan pengawasan dalam satu waktu agar dapat berjalan optimal? Ini sebelum dijawab dengan Bapak-Bapak Pak Rizby dan Pak Sabto, saya coba mengasumsikan ya Ibu ya. Ketika sub-item fraud ini adalah konteksnya resiko fraud. Kita identifikasi resiko fraud, bukan pembuktian atas fraud, karena itu kan dua hal yang berbeda nih. Nah, jadi ketika evaluasi kemudian di tengahnya diselipkan identifikasi resiko fraud, bagaimana menyikapi dua tujuan pengawasan agar bisa berjalan optimal. Kurang lebih begitu ya, Ibu Mirawati Fatimah. Biar nanti secara konteks akan dijawabnya lebih pas ke Pak Sabto dan Pak Rizby. Monggo Pak Sabto terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana menyikapi dua tujuan pengawasan ketika melaksanakan evaluasi, di dalamnya ada identifikasi resiko fraud, Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Mira. Ibu Mira, salam kenal. Jadi kegiatan pengawasan itu memang selalu dikaitkan dengan tujuannya, Ibu. Tujuannya apa? Gitu. Makanya dalam suatu perencanaan kegiatan pengawasan kan kita harus untuk menyusun desain itu kita harus tahu tujuannya dulu, tujuan pengawasannya apa, baru kita nanti menyusun desainnya. Ya. Nah, kalau yang disampaikan Ibu tadi, mudah-mudahan penyelipan evaluasi, penyelipan proses asesmen risiko fraud dalam suatu kegiatan pengawasan evaluasi itu sudah ditentukan di awal, ya. Jadi sudah ditentukan di awal sebelum proses pelaksanaan pengawasannya berjalan. Ya. Ya, kalau sudah ditentukan di awal berarti Ibu menentukan tujuannya juga dua ya. Yang satu evaluasi, misalnya evaluasi suatu program, kemudian di sana juga ada tujuan lain yaitu melakukan asistensi penyusunan risiko fraud misalnya. Seperti itu nggak masalah Ibu. Jadi nanti hasilnya ada dua ya, walaupun laporannya bisa dijadikan satu. Bahkan dulu ya zaman saya awal-awal bekerja di BPKP itu dulu ada namanya kegiatan audit komprehensif. Ya, audit komprehensif itu semua dilihat Bu, tidak hanya evaluasi, mungkin malah sampai kebenaran apa juga ya, kebenaran suatu kegiatan dievaluasi secara detail. Ya, tidak hanya ke unsur keuangan tapi juga unsur kinerja ya. Seperti itu. Ada namanya audit komprehensif. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau yang konteks Ibu tanyakan tadi evaluasi tapi disuruh melakukan asesmen juga risiko fraud. Nggak masalah menurut saya. Tapi ya tadi penyusunan itu di sebelum proses pelaksanaannya supaya nanti desain pengawasan itu bisa disusun dengan benar. Karena kalau kita tadi saya sudah sampaikan kalau desain pengawasan nggak benar, ya tujuannya pasti akan tidak benar juga Ibu. Karena tadi sudah bilang kan perencanaan itu di awal, ya bukan sudah dilaksanakan baru perencanaan baru. Itu nanti menyimpang dari tujuan awal. Saya kira seperti itu Ibu Mira. Ya, terima kasih Pak Sabto. Berkenan menambahkan Bapak terkait dengan bagaimana dalam satu penugasan ada berbagai macam lah, berbagai macam tujuan Pak. Bagaimana perlu menyikapinya dan bagaimana strateginya sehingga nanti penugasan itu dapat berjalan dengan lancar Pak. Oke, terima kasih Pak Arif. Salam kenal Bu. Siapa Mira? Bu Mirawati Pak. Bu Mirawati. Oke Bu, Ibu jangan takut atau ini terkait bagaimana melakukan identifikasi fraud. Sebenarnya mudah kok Bu. Sebenarnya kalau di kami sebenarnya bisa sejalan sebenarnya dengan apa? Dengan penugasan evaluasi yang lain. Karena pada dasarnya untuk melakukan penilaian risiko fraud itu memang kita bisa lakukan dari istilahnya identifikasi di bisnis proses. Beda kalau misalnya itu kita melakukan apa ya istilahnya assessment, benar-benar assessment ya sampai itu apa itu melakukan berapa apa probabilitasnya terus apa kemudian dampaknya memang agak berat di situ. Tapi saya yakin untuk penugasan evaluasi yang diminta sebenarnya ada risiko fraud apa sih di kegiatan itu. Dan itu sebenarnya bisa kita lakukan ketika kita melakukan, misalnya kita evaluasi ya, kita lihat proses bisnisnya seperti apa, antar alur misalnya alur dokumen, alur informasi yang ada di sana itu seperti apa, alur uang seperti di sana itu seperti apa. Dari situ bisa kita lihat
kita tanya insting kita lah sebagai auditor. Auditor kan kita punya namanya profesional skeptism kan gitu kan. Ya, ya bahasa ininya suudzon. Karena auditor itu harus suudzon. Kalau auditor tuh banyak khusnuzon nggak dapat temuan ya. Dari suudzon kita itu kita kira-kira, oh kalau misalnya ada proses seperti ini kan gitu kan, berarti ada risiko fraud apa di sini, gitu kan? Ada pencatatan, kok tidak ada apa? Tidak ada misalnya antara yang nyatet sama yang ini kok sama. Kemudian kita lihat yang penerima barangnya kok tidak punya kemampuan untuk bisa mengetahui bahwa ini tuh orangnya ini kompeten tahu barangnya atau tidak kan itu kan kok dijadikan penerima barang. Nah, dari situ kan kita bisa melakukan identifikasi. Kira-kira risiko-risiko fraud apa yang mungkin bisa terjadi di sana. Dari itu bisa inline kan itu kan. Jadi bukan penugasan tersendiri. Saya yakin bukan bukan kita harus kalau identifikasi assessment risk assessment itu belum sampai probabilitas kalau dampaknya itu kayaknya nggak seperti itu, tapi kita melakukan identifikasi kira-kira risiko fraud apa yang ada di sana. Kemudian kita juga kira-kira ketika ada kondisi seperti itu mitigasi risikonya itu apa. Karena ini terkait dengan biasanya kita melakukan root cause analysis kan gitu kan. Kita berusaha mencari penyebab hakiki dari sebuah permasalahan yang timbul itu apa. Itu sebenarnya di situ. Sehingga kita bisa memberi rekomendasi yang tepat, terutama syukur-syukur bisa melakukan mitigasi risiko yang ada di sana. Itu mungkin tuh Oke. tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Risbi dan Pak Sabto. Kalau boleh diringkas, Bapak dan Ibu, sebenarnya keywordnya ataupun frase kuncinya adalah ada di perencanaan yang baik ya Pak. Kalau direncanakan dengan baik, mau serumit apapun pekerjaannya akan tetap rumit sih Pak, tapi minimal berjalan rumit dengan baik Bapak dan Ibu. Jadi nanti tujuannya juga jelas di belakang akan bisa tercapai dengan perencanaan yang baik. Oke, kemudian ada pertanyaan lanjutan Bapak-Bapak dari mohon maaf ini karena namanya Jenderal Netral, saya khawatir salah menyebut Bapak atau Ibu dari Welfizar di Idda Agam. Mohon pencerahan mitigasi fraud atas belanja tidak terduga. Momennya pas bagi kami APIP di Sumatera Barat. Sekaligus teriring doa Bapak dan Ibu yang saat ini sedang tertimpa bencana ataupun ujian yang lain, kami doakan semoga segera diberikan kemudahan, semoga lekas surut dan nanti kembali kondisinya normal seperti sedia kala. Pertanyaan itu Bapak, mohon pencerahan mitigasi fraud belanja tidak terduga. Momennya pas bagi kami di APIP Sumatera Barat. Barangkali tips dan trik ataupun bagaimana strategi melakukan mitigasi fraud atas belanja tidak terduga. Mungkin dengan Pak Risbi dulu, monggo Bapak. Oke. Terima kasih. Sebenarnya gini, Pak. Cara termudah ya sebenarnya untuk ini sebenarnya kita lihat dari ketentuannya dulu, Pak. Ketentuannya. Apa aja sih yang boleh dibelanjakan kan itu kan. Apa sih kan itu kan. Item-item apa aja, terus kemudian kondisi-kondisi tertentu apa aja yang bisa. Kemudian yang paling krusial sebenarnya adalah bahwa yang dikeluarkan itu dan yang dipertanggungjawabkan itu harusnya sama. Intinya sebenarnya itu. Jangan sampai yang dikeluarkan pembiayaannya apa, kemudian yang dipertanggungjawabkan itu lain kan itu kan. Itu bisa jadi permasalahan di kemudian hari. Karena mungkin kan saya nggak tahu persis ya, mungkin saya mohon maaf ini nggak ini apakah harus berkontrak dulu atau apa kan kayaknya kalau 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 bencana ini kontraknya itu belakangan kan itu kan seperti itu kan, tapi yang pokoknya dikeluarkan dulu kan gitu kan, baru nanti pertanggungjawabannya menyusul kan gitu kan. Nah, eh, tapi intinya supaya tidak terjadi fraud sebenarnya tadi apapun yang dikeluarkan yang dipertanggungjawabkan itu adalah yang nyata yang ada di lapangan. Itu kuncinya di situ. Oke, terima kasih. Berkenan Bapak, Pak Sabto menambahkan Pak, kalau terkait dengan konteks belanja tidak terduga, ini berarti karena dari Sumatera Barat terkait dengan bencana berarti Pak ya. Bagaimana memitigasi resiko atas fraud?
yang baik dan benar di dalam konteks belanja tidak terduga, Pak. Baik, terima kasih. Eh, Konteksnya kan ini belanja tak terduga untuk penanganan bencana, Pak. Jadi kan nggak bisa ditunda-tunda lagi gitu ya. Jadi mitigasi risiko yang paling penting ya tadi gimana ya? Eh, Dulu saya ingat waktu bencana COVID ada satu perka LKPP khusus untuk penanganan khusus belanja belanja pengadaan barang jasa di masa kondisi darurat waktu itu, darurat bencana waktu itu. Iya. Nggak tahu sekarang itu bisa diberlakukan atau enggak. Sama kayaknya. Ya, Ya. mungkin bisa dijadikan acuan juga di situ. Ada perka LKPP kalau nggak salah. Ya, bukan nggak salah. Saya ingat ada perka LKPP pedoman pengadaan barang dan jasa pada kondisi darurat bencana. Nah, itu mungkin bisa jadikan salah satu acuan. Tapi apapun itu Bapak Ibu, yang penting pesan saya ya, eh, Bapak boleh belanjakan semua dulu ya, karena itu butuh cepat Pak. Kalau enggak nanti warganya terlanjur Iya, kelaparan. iya. Bahkan kalau ada Iya. yang luka bisa meninggal gitu kan. Supaya itu tertangani terus, silahkan belanjakan dulu. Intinya semua yang dibelanjakan itu jangan ada yang masuk ke kantong pribadi. Ya, itu, Bapak. Nah, itu mitigasinya jangan ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, semuanya benar-benar digunakan untuk belanja tak terduga untuk penanganan bencana membantu masyarakat. Kalaupun ada kesalahan nanti kesalahan itu administratif. Kalau kesalahan administratif apa? Ya paling teguran-teguran administratif, perbaikan. Tapi kalau sudah masuk ke kantong pribadi baru itu nanti bisa sekarang mungkin bisa bisa aman itu. Tapi nanti kalau kondisi bencananya sudah nggak ada, negara sudah dibangun lagi, masyarakatnya sudah kembali ke kehidupan semula, itu bisa dibuka lagi karena apa namanya eh, kondisinya sudah bagus. Jadi mereka tidak melihat kondisi waktu itu seperti apa. Nah, nanti bisa dilihat, oh, ini nggak ada, harusnya nggak kayak gini kok bisa dibelanjakan. Karena orang sudah lupa kondisi yang terjadi waktu itu. Nah, intinya tadi Pak, sekarang Bapak belanjakan boleh karena untuk kebutuhan yang cepat, tapi intinya tadi jangan ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, kalau sudah seperti itu, kesalahan maksimal adalah kesalahan administratif dan perbaikannya juga perbaikan secara administrasi, bukan perbaikan dengan apa dengan upaya hukum atau dilarikan ke tindak pidana korupsi. Saya kira seperti itu Pak Pak atau Ibu Pak Welfizar, Pak. Welfizar. Ya. Terima kasih. Pak Welfizar, karena ada pertanyaan tambahan, apakah berkenan untuk open mic Bapak? Biar nanti diskusinya lebih enak untuk meresponnya Bapak. Kami persilahkan. Udah open mic, Mas. Ya, silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Mohon izin, Pak. Eh, saya sekarang diamanahkan sebagai inspektur, Pak, di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi, pasca bencana yang kami alami, saat ini ada kebijakan sumbangan yang dalam bentuk uang kita tampung di rekening penampung yang dibuka oleh BPBD yang bertanda tangan di sana untuk pencairannya Kepala Staf BPBD dan Bendahara di BPBD. Kami masih gamang nih Pak untuk membelanjakan sumbangan ini karena ada apa namanya ada semacam peringatan dari Kemendagri supaya uang ini disetorkan dulu ke kas daerah. Sementara kondisi di lapangan seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, kita butuhnya sekarang gitu Pak. Emergensinya sekarang kalau dimasukkan dulu ke kas daerah, tentu ini akan berprosesnya agak lama. Ini mohon pencerahan Pak, bagaimana bagusnya kita di daerah terkait yang tadi, bagaimana pertanggungjawaban serta jenis belanja yang yang sudah ditentukan oleh perbuk kita di daerah ini juga sudah kita ingatkan kawan-kawan di BPBD. Tapi yang terkait dengan rekening penampung tadi, apakah kita setorkan dulu ke kas daerah baru belanja atau bisa kita langsung manfaatkan? Mohon ini pencerahannya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Welfizar. Berkenan Pak Sabto atau Pak Risbi, monggo. Jadi bagaimana dengan positioning dari dana bantuan itu? Apakah memang harus melalui prosedur
reguler ke RKUD dulu baru kemudian dicairkan, atau apakah memang ada regulasi tertentu yang memungkinkan dana tersebut dapat tadi seperti disampaikan Pak Sabto dapat langsung dimanfaatkan dan dibelanjakan untuk masyarakat, Pak. Monggo. Terima kasih. Ya karena sudah ada arahan dari Mendagri ya, Pak, ya masalahnya kan di situ. Jadi mungkin menurut saya sih kita nggak bisa mengabaikan apa yang sudah menjadi arahan Mendagri. Mungkin yang kita lakukan adalah mungkin percepatannya, Pak, gitu loh, Pak, percepatannya. Jadi istilahnya mungkin memang harus masuk ke kas daerah dulu karena memang untuk istilahnya administrasi pertanggungjawabannya ya, Bang. Tapi mungkin kita harus bisa dengan apa kawan-kawan yang di BPKAD atau segala macam bahwa ya memang ini adalah untuk administrasi saja, tapi untuk apa istilahnya pelaksanaannya memang ya harus mekanisme yang ada kan itu, Pak. Jadi mungkin di kami kalau menyarankan ya mungkin percepatan aja, Pak. Saya kan ini kan bencana ya. Gitu. Kami berharap dari kawan-kawan di Pemda juga nyadar kan itu kan seperti itu. Karena butuh juga apa administratif itu juga penting juga kan itu, Pak. Gitu kan. Eh, Beda dengan mungkin dengan apa bantuan-bantuan yang disalurkan oleh mungkin dari LSM atau apa kan itu mungkin nggak ada nggak ada proses administrasi keuangan negaranya gitu, Pak. Ya kita mungkin menurut saya sih kalau pendapat saya masih apa yang jadi arahan Mendagri itu juga harus dipenuhin, Pak. Gitu, Pak. Cukup percepatannya aja lah nanti dari kawan-kawan dari Pemda yang apa untuk pencairannya kan itu kan. Kami berharap bahwa ya ini proses administratif aja. Gitu. Oke. Oke. Terima kasih Pak Rizbi. Monggo Pak Sabto Baik. barangkali menambahkan, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi senada dengan Pak Rizvi karena sudah ada aturan surat edaran Mendagri bahwa seluruh bantuan harus melalui mekanisme apa uang masuk ke Kas daerah, kasda Pak. dulu, Ya. kas daerah dulu berarti Bapak harus taati itu Pak, jangan sampai dilanggar. Tapi juga tentunya surat edaran Mendagri itu saya yakin juga mekanisme di belakangnya akan diatur juga. Nggak mungkin posisi sekarang harus masuk kasda, nanti pengeluarannya harus melalui mekanisme penganggaran APBD kan nggak mungkin Pak. Ini udah bulan Desember nggak akan lagi ada perubahan APBD kedua, kan nggak ada. Nah ini yang sepertinya apa yang harus dilakukan Bapak tetap harus konsultasi kepada Mendagri ya melalui pejabatnya mungkin ya jangan langsung Mendagri melalui pejabatnya karena Mendagri bikin aturan tersebut pasti di belakangnya dia juga akan bikin kemudahan-kemudahan bagaimana cara membelanjakannya. Nggak mungkin melalui mekanisme penganggaran APBD perubahan karena sudah bulan Desember. Nah itu pasti juga diatur Pak. Lebih baiknya Bapak pelajari dulu SE itu seperti apa dan prosedur-prosedur lanjutan yang mengikuti SE tersebut seperti apa. Nah, karena ini butuh cepat ya, butuh segera disalurkan dan saya paham kalau udah akhir tahun seperti ini anggaran belanja tak terduga Pemda itu pasti akan tersisa sedikit ya pasti tersisa sedikit akan cukup untuk menangani bencana alam yang begitu dahsyat seperti yang kita saksikan kemarin itu. Jadi seperti itu Pak, kalau ada bantuan ya ikuti aja aturan Mendagri, kemudian bersama dengan itu minta pendapat, minta konsultasi ke Mendagri mekanismenya seperti apa. Kan nggak mungkin lagi melalui perubahan APBD. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Pak Welfizer, adakah respons Pak? Atau sementara cukup yang disampaikan Pak Sabto dan Pak Rizbi tadi Pak? Oh baik, terima kasih. Kalau yang bisa saya ringkas Pak, sebenarnya ada beberapa poin bahwa karena memang sudah ada surat edaran, tentu kita tidak bisa mengabaikan surat edaran tersebut. Perlu dipelajari lagi tentu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Pak ya. Dan ada beberapa kalimat kunci yang Bapak dan Ibu perlu tetap pegang ketika bicara bantuan tidak terduga atau sifatnya diskresi. Yang pertama adalah yang direncanakan dan yang dibelanjakan sama. Kemudian tidak ada yang masuk ke kantong pribadi, serta nantinya ketika memang secara belanja, eksekusi ataupun perencanaannya itu sama, harapannya adalah kalau ada miss ya administratif Pak. Jadi bukan hal yang sifatnya korupsi ataupun sifatnya penyimpangan. Sambil menunggu Pak, menunggu audiens nanti kepikiran mau bertanya apa,
kan tadi kita bicara bantuan tidak terduga, bicara bencana Pak ya, dan sempat semua sebagian dunia mengalami COVID, Pak. Sebagian dunia mengalami COVID yang akan relate dengan bantuan tidak terduga, terutama kita di Indonesia. Bagaimana? Saya masih ingat libur 2 tahun, libur atau enggak itu ya? Libur 2 tahun kerja, tapi ya tentu dengan macam-macam konsekuensinya, macam-macam dinamikanya. Yang ingin saya diskusikan di sini, Pak. Tadi kan kita bicara identifikasi resiko. Kalau bicara terkait dengan penanganan bencana itu, modus-modus fraud apa yang lazim terjadi, Pak? Yang mungkin sudah pernah terjadi ataupun eh, perlu diwaspadai Bapak dan Ibu yang lain yang sekarang posisi sedang menghadapi bencana, yang mungkin kalau bicara terkait dengan penanganan bencana, fraudnya itu lazimnya A, B, C itu. Barangkali ada beberapa insight Pak yang mungkin dapat disampaikan sehingga nanti teman-teman Pemda kalau ada bantuan tidak terduga sudah aware dari awal nih Pak. Oh, kalau ada bantuan tidak terduga kita perlu pahami dulu posisi ini, posisi ini, posisi ini. Monggo Pak Sabto. Baik, terima kasih. Jadi saya jadi ingat eh, pada saat bencana COVID pun ada kasus korupsi di Indonesia ini kan. Penanganan bencana itu proses kasus APD, pengadaan alat pelindung diri. Ya, alat pelindung diri. Ini posisi bencana, penggunaan dana bencana pula di korupsi. Ya, modusnya apa? Ya karena kondisi bencana kan nggak ada data yang valid itu terkait kebutuhan APD. Ya, jadi tiba-tiba ada salah satu pihak yang menyatakan dia itu orang dekatnya suatu pejabat itu yang akan mengambil alih seluruh proses pengadaan. Ya, dengan seenaknya dia menentukan proses APD, pengadaan APD itu nanti berapa ratus ribu gitu ya, tanpa data yang valid. Ya, seperti itu. Tapi celakanya ya itu Pak, namanya juga orang mau korupsi ya. Ya, kalau dia pengadaan seperti itu dan tadi ya tidak ada niat jahat, hanya untuk membantu masyarakat, membantu rakyat, mestinya dia dia itu ya, misalnya memperoleh keuntungan ya keuntungan yang wajar gitu ya. Tapi karena udah ada niat jahat tadi, sudah datanya nggak valid, eh, memanfaatkan ketidakadaan kebutuhan data yang valid tersebut, dia mengambil markup dari pengadaan tersebut dengan harga yang sangat tidak wajar. Nah, ini menyebabkan negara membayar jauh lebih besar daripada yang seharusnya dibayar oleh negara untuk pengadaan alat pelindung diri pada saat kasus COVID tersebut. Ya, rugi negara akhirnya menyebabkan kerugian negara, ya, kerugian negara. Kemudian juga bahkan waktu itu dia ada satu posisi karena dia merasa dekat dengan suatu pihak, dia bisa mengambil persediaan APD di satu pabrik yang harusnya itu digunakan untuk dibantu segera diedarkan kepada masyarakat gitu ya, seperti itu. Jadi bisa merugikan keuangan negara juga, bisa menghambat proses pemberian bantuan kepada masyarakat juga. Kalau khusus konteks di bencana ini, di bencana Sumut eh, Sumut Sumbar dan Aceh ini, ya tadi Pak, yang harus di yang harus di apa perhatikan adalah data data masyarakat yang tertimpa itu berapa. Itu kan pasti masyarakat penduduknya sudah ada toh, data penduduk itu di Dukcapil ya. Yang terlibat, yang kena bencana itu di kabupaten mana, kecamatan apa aja, pasti kan datanya ada. Nah, itu bisa digunakan sebagai panduan awal ketika kita melakukan namanya apa ya, namanya tanggap darurat ya. Mau memberikan bantuan makanan, bantuan obat-obatan, dasarnya tadi jumlah penduduknya. Jangan seenaknya ada tanpa ada data kita belanja sebanyak-banyaknya akhirnya nanti tidak termanfaatkan atau malah karena kita mengambil sesuatu dari situ kita belanja sebanyak-banyaknya entah digunakan atau enggak kita ambil keuntungan yang tidak wajar dari situ. Saya kira seperti itu. Oke Pak. Saya itu terus terang bingung Pak, kalau ada posisi orang kena bencana masih sempet-sempetnya diambil keuntungan dari sana gitu Pak. Itu kalau mau bicara sinetron Indosiar diazab 7 kali kalau Pak ya, nggak cukup kayaknya 2 kali Pak ya. Jadi udahlah orang susah, dibikin makin susah, dibohongi lagi. Pak Rizky Pak, terkait dengan pengadaan tadi APD dari perspektif Bapak kan tadi bicara database awalnya harus kuat, database awal minimal meskipun kita tidak bisa memastikan Pak ya di ketika bencana terjadi ada berapa penduduk sedang ada di sana kan tidak bisa memastikan, tapi minimal kita bisa melihat bahwa secara basis data oh penduduk di kampung A itu ada 2.000 kan. Minimal kita bergerak dari sana Pak.
Selain basis data itu Pak, adakah poin-poin krusial lain yang perlu diperhatikan terkait penanganan awal bencana? Jadi tidak terkesan sporadis ya, meskipun sporadis dan bencana ini kan nggak bisa dihubungkan sebenarnya kan, karena namanya juga bencana. Monggo Bapak, apakah ada poin-poin kunci lain yang perlu diperhatikan Pak? Sebelum itu mungkin saya ingatkan Pak. Jadi saya lupa tuh Pak. Nanti mungkin ada yang ingat bahwa siapapun yang melakukan korupsi pada saat bencana Bencana. itu hukumannya bisa sampai mati. Oh, Tapi itu diatur di mana saya lupa. Ada yang jelas ya, ada. saya pernah baca Pak, Ya. di satu kasus berita memang ada, karena saya masuk bagian dari netizen yang suka untuk memperhatikan itu, memang kalau korupsi yang dilakukan ketika dalam penanganan bencana, hukuman paling beratnya sampai dengan mati. Karena ya tadi, udah orang lagi susah, masih sempet-sempetnya ngambil keuntungan Pak ya. Kayak nggak ada cara lain aja gitu. Ya. Saya menyambung ini sebenarnya. Saya teringat nih pertanyaan Pak Welfizar. Welfizar, ya. Kenapa sih harus Mendagri harus bantuan itu masuk ke kas daerah? Karena memang ada kasus Pak. Di waktu COVID dulu itu ada. Itu kan ada hibah-hibah dari perusahaan-perusahaan gitu kan. Itu pernah ada masuk melalui pejabat tertentu lah kan itu kan. Ternyata itu tidak disalurkan. Oh, Itu. oke. Jadi kenapa tadi memberi warning tadi kan, itu adalah mitigasi risiko yang tadi sebenarnya Pak. Itu kan. Saya ingat jadi tadi Pak Soeharto oh iya dulu kawan-kawan tuh pernah ini, wah ini ada bantuan-bantuan ini kok tapi nggak masuk ke kas negara kan dan tidak disalurkan. Dan itu mungkin hal-hal tersebut itu mungkin saya khawatir kan gitu kan, mudah-mudahan sih enggak kan gitu kan, karena kita nggak pernah tahu ada seperti apa kan, kita ada oknum-oknum juga kan gitu kan Pak kan gitu kan. Jadi itu Pak mungkin kenapa tadi Pak Welfizar tadi kan, kenapa Mendagri memberi arahan itu kan, ya memang bukan ini, karena memang pernah terjadi ada kasus seperti itu. Dan terkait dengan data mungkin Pak Arief justru bagaimana melakukan cleansing data, mana yang benar kan gitu kan. Karena apa? Memang basis data kita, mohon maaf ya. Kalau sekarang mungkin agak lebih baik ya Pak ya. Ya. Kalau dulu kan kita ya parah lah, Pak Arief mungkin pengalamannya lebih ini karena pelaku utama ini. Betapa pentingnya data dalam penyaluran bantuan. Banyak oknum-oknum yang menyembunyikan, tadi seperti saya sampaikan di mention Pak Sabto, menyembunyikan kasus fraud itu dari data yang amburadul tadi kan gitu kan. Jadi mungkin di kasus-kasus seperti ini seperti yang disampaikan Pak Sabto tadi, kita harus bisa melakukan pendataan secara akurat, valid mengenai bantuan-bantuan tersebut Pak. Penting itu Pak, penting. Karena tidak hanya di sini Pak, di tempat-tempat yang lain. Maksudnya kita data memang agak parah di kita Pak. Dan mohon maaf ini, kayaknya banyak orang yang merasa dia ini dengan data yang tidak bagus itu. Dia mengambil keuntungan di sana. Ada oknum-oknum yang memang mengambil keuntungan di sana. Tidak hanya pada saat bencana, di bantuan-bantuan, kemudian proses-proses, misalnya proses pembangunan yang lain lah Pak. Pembangunan itu biasanya data-data kita banyak tidak validnya. Tapi ada orang oknum-oknum yang maintain situ, tidak mau memperbaiki karena mungkin dia bisa bermain dengan data yang amburadul itu. Itu merupakan satu warning kita, mungkin fraud kita di data di awal di perencanaan, salah satu perencanaan kita yang gagal mungkin salah satu karena data kita yang kurang bagus. Itulah. Itu pentingnya data dalam apapun lah sendiri kan. Gitu, Pak. Oke Pak. Karena tadi Bapak menyinggung terkait dengan data, kan memang ada hal yang saya lupa nama segitiganya, bahwa ketika kita bicara kualitas, kemudian waktu, dan sumber daya kalau nggak salah, secara finansial itu nggak bisa tiga-tiganya bersamaan Pak. Jadi ketika kita bicara butuh kualitas, maka nanti perlu ada trade off atas waktu
dan atas biayanya, itu kan ya. Nah, sama juga dengan konteks ketika kebencanaan. Yang kita butuhkan kan cepat nih. Ketika kebutuhan cepat, kualitasnya kan harus bagus. Berarti kan ada trade off waktunya. Tapi kan kita nggak bisa. Apa iya ketika mau menyalurkan bantuan bencananya misalnya tanggal 1 nih. Oke, prosedurnya harus dilakukan sehingga kita baru bisa menyalurkan 2 bulan lagi. Ya, keburu terjadi hal yang lain-lain kan Pak ya. Makanya tadi trade segitiga itu memang tidak bisa segitiga itu memang harus trade off tersendiri yang nanti ketika pelaksanaannya harus mempertimbangkan satu sama lain Pak. Nah, saya sepakat dengan tadi yang disampaikan ketika kita bicara terkait dengan bantuan, mungkin yang perlu diberesin dulu itu basis datanya Pak. Nyambung kan tadi dengan disampaikan Pak Pak Sabto ya, kebutuhan APD-nya tidak ada atau tidak valid. Tapi saya jadi penasaran Pak, ini harusnya sudah inkrah Pak ya? Udah. Nah, posisinya seperti apa Pak terkait dengan kasus ini? Mungkin tidak perlu personnya, tidak perlu perusahaannya, tapi gambaran buat warning kita Bapak dan Ibu ketika nanti semoga tidak ada Bapak dan Ibu di sini yang terbersit niat untuk korupsi di tengah bencana ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika bencana itu sudah pernah kejadian COVID, nah dampaknya real ada yang nanti akan disampaikan Pak Sabto, seperti apa Pak hukumannya? Ya Pak, monggo Pak. Ya, jadi untuk kasus APD ini sudah inkrah, sudah disidangkan ya. Dan hitungan kerugian keuangan negara menggunakan hitungan hasil audit PKKN kita waktu itu. Ya, kerugiannya ya ratusan miliar juga gitu, karena markupnya luar biasa. Dari supplier $4 dijual negara bayar sekitar 11 sampai $12. 3 kali lipat ya markupnya itu. Ya, kerugiannya luar biasa dan sudah diponis juga. Nah, tadi saya pernah saya sebutkan tadi ya bahwa untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat penanganan bencana atau keadaan darurat lainnya akan bisa jatuh hukum nama itu diatur di Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Ya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu yang sudah diperbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi disebutkan di sana dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Penjelasannya keadaan tertentu tersebut mencakup bencana alam nasional, krisis ekonomi moneter dan keadaan darurat lainnya. Tapi penetapannya tetap tergantung penuntutan jaksa. Ya, tuntutan jaksa dan hakim di pengadilan. Nah, untuk kasus APD ini ya setahu saya memang nggak dituntut sampai hukuman mati. Oh, Itu tergantung pertimbangan penuntut ya, JPU dan hakim di persidangan gitu ya. Jadi tidak terus serta-merta pasti akan dijatuh hukuman mati. Ya, kalau jaksana nuntutnya nggak mati, nggak mungkin hakim memvonis mati kan. Walaupun hakim juga bisa memberikan petunjuk sih di pengadilan supaya iya. di proses lebih lanjut tidak hanya tuntutannya, bisa memvonis di luar tuntutan JPU. Sepengetahuan saya seperti itu, karena saya bukan ahli hukum, bisa saja salah. Tapi coba dicek lagi. Tapi yang jelas untuk kondisi bencana masih ada orang korupsi itu bisa dituntut dengan hukuman mati gitu. Untuk yang kasus APD tadi kebetulan saya nggak tahu pertimbangan apa JPU tidak menuntut hukuman mati, Pak. Mungkin karena ya belum semasif yang harus disyaratkan, misalnya itu hanya untuk satu paket ya, tidak keseluruhan pengadaan APD yang ditangani BNPB waktu itu semuanya dikorupsi, hanya di awal-awal ketika bencana tersebut terjadi. Tapi begitu bencananya sudah lebih dari sebulan, 2 bulan, akhirnya sampai 2 tahun itu kan prosesnya diperbaiki, tentunya dengan dengan asistensi dari beberapa pihak juga, termasuk dari BPKP di sana juga ikut memperbaiki tata kelolanya seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Muhyiddin dan Pak Andreas Sofyan Nainggolan. Menambahkan Pak di grup chat saya baru baca, mohon maaf. Yang tadi memang ada di Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 2, sebagaimana Pak Sabto tadi bacakan, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan Pak. Jadi memang tidak mutlak ketika kemudian dia korupsi dalam kondisi bencana, kemudian akan dijatuhkan hukuman mati. Tergantung tadi Pak, tergantung bagaimana jaksa penuntut umumnya menyikapi itu dan melihat untuk diajukan sebagai tuntutan dan bagaimana hakim memutuskan Pak ya. Ya karena kan kita di luar ranah itu, jadi ya kita kembalikan ke proses peradilannya Pak. Siapa Oke. tadi? Ada dua, Pak Muhyiddin dan Pak Andreas Sofyan Nainggolan. Saya kenal, saya Pak Mudin, saya dulu pernah di sini juga tuh. Sama Andreas Sofian itu anggota saya waktu di Maluku. Oh, oke. Nah, ada bencana
kondisi darurat juga. Oh, siap, siap. Kita hitung total loss juga. Itu Ini, ketua timnya beliau. oh, Jadi siap, pasti siap. dihafal itu. Ini merimain, Pak. Pak, ada saya loh, Pak Andreas. Beliau di mana, Pak? Sekarang lagi S2 di Undip. Oh, di Undip. Saya kira di suatu daerah di sana, Pak. Baik, terima kasih Pak Sabto dan Pak Risbi. Diskusi yang cukup menarik hari ini, Pak, dan rentang diskusinya cukup lebar terus terang. Dari mulai perencanaan, mitigasi risiko, sampai dengan terakhir kita bicara tentang bencana. Namun di antara diskusi yang rentangnya cukup panjang ini, monggo Pak barangkali closing statement, lesson learn atas pointers-pointers itu akan seperti apa, Pak? Monggo Pak Risbi, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin satu hal ya, mungkin yang bisa kita taruh dari diskusi kita pagi ini sebenarnya bahwa risiko fraud sebenarnya itu ada di antara kita, dan wajib kita istilahnya kita sadari dan harus kita mitigasi. Dan salah satu yang paling penting untuk bisa melakukan mitigasi risiko itu sebenarnya risiko itu fraud itu adalah di pengendalian pribadi. Jadi ketika pribadi-pribadi sudah sadar akan risiko fraud, bisa melakukan mitigasi, kemudian mengendalikan diri untuk tidak melakukan fraud, saya yakin bahwa keterjadian fraud bisa ditekan sekecil mungkin. Itu. Oke, baik, terima kasih Pak Risbi. Monggo Pak Jadi Sabto. closing statement ya. Betul, Pak. Nah, dari beberapa kasus yang saya sampaikan tadi, kemudian juga diperkuat dari Bapak Rizbi, tadinya kan masih hipotesis apakah korupsi ini merupakan faktor determinan gagalnya pembangunan. Tapi dari beberapa contoh kasus yang kami bahas tadi bersama, saya menjadi yakin bahwa korupsi itu adalah faktor determinan gagalnya pembangunan. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan pemerintah ya? Berarti harus dilakukan pemberantasan tidak penuhi se-efektif mungkin dengan memperbaiki tata kelola, ya, mengajarkan budaya organisasi dari sejak dini kepada masyarakat Indonesia, kemudian memperkuat posisi APIP, ya, tidak hanya sekedar watchdog, berubah menjadi trusted advisory, penasihat yang terpercaya, supaya yang tadinya berniat korupsi dengan hadirnya APIP yang kredibel, mereka menjadi tidak jadi korupsi. Ya, kemudian juga dilakukan perbaikan reformasi birokrasi, ya, diperbaiki perekrutmen PNS-nya, kemudian pemilihan pejabatnya jangan ada suap di proses itu. Kalau dari rekrutmen dan proses pemilihan pejabatnya sudah ada suap, apa yang akan kita bisa harapkan, Pak? Mau masuk PNS ada suap, mau jadi bupati nyuap, mau jadi kepala dinas nyuap. Ini saya bicara fakta, kan banyak kejadian OTT seperti itu. Ya. Itu harus diperbaiki. Kalau enggak, korupsi faktor determinan gagalnya pembangunan itu akan masih berlangsung lama di Indonesia ini. Kepercayaan pribadi saya seperti itu. Kalau yang lain enggak pendapat, silahkan. Tapi data fakta menunjukkan seperti itu, Pak. Kira-kira seperti itu, Mas Arief dan Mbak Rizky. Baik, terima kasih Pak Sabto dan Pak Risbi. Waktu juga yang memisahkan kita ini, kalau saya nggak rem Bapak-Bapak ini bisa 7 hari 7 malam kita Bapak dan Ibu ngobrol udah kayak orang syukuran 7 hari 7 malam. Kalau boleh saya ringkas Bapak dan Ibu terkait dengan teks kita hari ini, dan saya sepakat Pak, 100% sepakat, korupsi itu tersembunyi. Karena tersembunyi itulah maka dia bisa menggerogoti dari dalam dan nggak kelihatan. Kalau kemudian kelihatan, ya tadi akan menjadi salah satu faktor bagaimana pembangunan itu terhambat. Terhambat masih oke lah, nanti masih bisa jalan lagi. Tapi bagaimana jika pembangunan itu gagal? Nah, ini akan jadi dampaknya akan merembet kemana-mana. Kalau kita bicara dampak, berarti kan cukup sistemik. Tidak bisa kita bicara korupsi itu hanya parsial, hanya di titik-titik tertentu. Tapi kita juga perlu melihat itu ke sudut pandang yang lebih luas karena bisa mempengaruhi banyak hal. Terima kasih Pak Risbi, Pak Sabto atas perkenan waktu dan kehadirannya. Karena sudah 10.47 dan tadi Bapak Ibu produser juga sudah memberikan kode untuk waktunya habis. Kita tutup Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam diskusi ini ada yang kurang berkenan. Selamat siang dan selamat sore di waktu Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Dari
dan semua pihak maju. Bukan sekadar ilmu yang kita jaga, tapi perubahan